Pada hari ini insya Allah dan siang ini kita akan bahas sesuatu yang juga tidak kalah penting dalam kehidupan setiap muslim. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini ya, di dalam Al-Quran berulang-ulang. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW juga menjelaskan tentang manfaat-manfaatnya. Maksudnya Nabi SAW sendiri juga menyebutkan dalam hadis agar setiap muslim menggunakannya, yaitu zaitun. Ya, yaitu zaitun. Di depan saya ini ada beberapa jenis zaitun. Ada warna hijau, biasanya Anda temukan buahnya seperti ini, ya, warna hijau, dan buahnya segar tentunya ya. Kemudian juga ada yang berwarna hitam, ya, seperti ini. Dia mirip dengan anggur tapi lebih kecil ya, biji-bijinya atau buahnya kecil ya. Dan ini bisa langsung dikonsumsi ya, dimakan. Hanya saja dia agak berbeda sedikit dengan masalah kurma ya. Kalau kurma itu manis ya, kalau kurma itu manis, kalau dia enggak ini ya. Dia agak tawar ya, dia agak tawar. Jadi atau mungkin kadang-kadang sepet ya. Kalau orang Arab biasa mengkombinasikan antara zaitun ini sama halwa namanya ya, halwa. Nah halwa ini yang biasa dimakan oleh orang Arab, manis sekali dia memang ya. Biasa dikombinasikan sama ini untuk mengimbangi sepetnya dari buah zaitun. Tapi yang kita pikir adalah bagaimana manfaatnya. Nah dalam zaitun ini, satu buah zaitun ini mengandung kaya sekali minyak ya, kaya sekali minyak. Karena dalam satu buah zaitun ini ya, itu seperempatnya minyak. Seperempatnya minyak. Dan kita akan dengarkan nanti bagaimana Al-Quran berbicara tentang masalah minyaknya. Ya, minyak zaitun itu sendiri. Jadi ada orang yang menggunakan cara tradisional dengan cara memerah zaitun ini secara manual ya. Ini yang mengeluarkan seperempatnya minyak. Dan ada juga yang menggunakan teknologi canggih sekarang, udah mesin-mesin yang canggih sehingga keluar minyak, dan minyaknya itu akan hasilnya seperti ini ya. Dia warnanya zaitunnya hitam atau warnanya hijau, minyaknya akan sama ya. Seperti minyak umumnya warnanya kuning kehijau-hijauan, dan minyak inilah yang besar sekali manfaatnya ya, buat kesehatan kita, sebagaimana insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar pada kesempatan kita ini. Saudaraku seiman, kita akan mulai insya Allah pertemuan ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu ya. Ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita akan coba buka bersama-sama. Silakan Anda buka. Dimulai dari surah Al-An'am dulu. Bagaimana Allah menyebut tentang masalah buah zaitun. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayatnya 99. Ayatnya 99. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, silakan Anda buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhl. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz zaitun. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون, yang artinya, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan ya, dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Ya, bisa bermakna tadi, warnanya berbeda. Ya, kadang-kadang juga ukurannya berbeda, ya. Serupa dan tidak serupa, gitu kan. Lalu dikatakan perhatikanlah buahnya, ya. Atau perhatikan kematangannya. Perhatikanlah buahnya di waktu
pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Jadi bagaimana dia masih jadi kecil sampai menjadi matang dan siap layak untuk dikonsumsi. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum atau orang-orang yang beriman. Ya, kalau ini kita lihat subhanallah, ya penutupannya adalah tanda-tanda bagi orang yang beriman. Kalau kemarin kita lebih banyak tentang madu, itu Allah tutup ayatnya dengan sesungguhnya pada yang demikian itu lebah yang mengeluarkan madu dan madu itu ada obat untuk manusia. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir, kan gitu. Kalau ini bagi orang-orang beriman, artinya semua ini harus diperhatikan karena akan ada manfaatnya. Masih surah yang sama saudaraku seiman, Anda buka di ayat Al-An'am 141 ya. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghaira ma'rushatin والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, lalu Allah sebutkan zaitun dan delima yang serupa, maksudnya bentuk dan warnanya yang dan tidak sama, maksudnya rasanya berbeda-beda rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Perhatikan yang kita garis bawah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, makanlah ya dari buahnya, buah zaitun di situ ya. Yang bermacam-macam itu, mau warna hijau, mau warna hitam, ya, mau besar, mau kecil, bermacam-macam. Bila dia berbuah, dan jangan lupa tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, maksudnya zakatnya ya, maksudnya zakatnya. Dengan disedekahkan kepada fakir miskin kata Allah, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Ya, maksudnya makan iya tapi jangan sampai berlebihan. Ini juga ayat yang kedua di surah yang sama menyebutkan tentang zaitun. Jadi Al-An'am disebutkan ayat 99 dan ayat 141. Kemudian teman-teman sekalian kita juga bisa melihat dalam surah An-Nahl. Ya, mirip kemarin tentang masalah lebah ya. Surah nomor 16. Kita mulai dari ayat 10 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa alladhi anzala minas samai ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Ayat 11-nya, yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dia Allah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, maksudnya yang sangat bermanfaat buat kalian, sangat kalian butuhkan untuk kesehatan kalian, untuk kehidupan kalian selama di dunia. Apa itu? Allah sebutkan yang paling pertama zaitun, kemudian kurma, kemudian anggur, dan segala macam buah-buahan. Ya, perlu kita garis bawahi satu hal, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyebutkan buah-buahan, selesai. Berarti semuanya masuk. Tapi ada pengkhususan di sini. 3 buah ini disebutkan. Zaitun, kurma, dan anggur. Ya. Berarti ada pengkhususan 3 buah ini. Kita sudah bahas kurma kemarin, kita juga sekarang bahas zaitun. Insya Allah kita akan bahas nanti ke depannya. Buah anggur delima yang memang disebutkan juga dalam ayat-ayat tentang surga. Lalu dikatakan, saya ulangi, dia Allah menumbuhkan dengan air hujan itu bagi kamu tanam-tanaman. Zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ini juga ayat lain, jadi sudah ayat yang ketiga yang menjelaskan atau menyebutkan masalah zaitun. Dan ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya sebagai pencipta. Kemudian dalam surah yang masyhur adalah surah An-Nur ya, surah nomor 24 di dalam Al-Qur'an
tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di ayat 35-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya harap teman-teman buka ya aplikasi Al-Qur'an dan diikutin. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yukadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiyah. La syarkiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Sehingga kita bisa melihat sekarang cahaya ini semua Allah lah yang memberikan. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Kalau ayat-ayat sebelum tadi 3 ayat membahas masalah zaitunnya, buahnya. Sekarang surah An-Nur ini surah nomor 24 ayat 35 ini menjelaskan tentang minyaknya. Nah, tentang minyaknya. Jadi Allah menggambarkan pohon ya. Jadi cahaya Allah itu seperti mutiara bintang ya, yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya. Ya. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Dan minyaknya saja, ya minyak zaitun yang sudah tadi kita berikan contohnya juga, hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi subhanallah ayat ini menjelaskan kepada kita. Kalau zaitun, ya, minyak zaitun ini. Dia diperah manual pun ya. Akan seperti ini hasilnya. Akan seperti ini hasilnya. Sangat terang, jernih ya. Jadi dia tidak ada ampas-ampasnya. Ya. Allah menggambarkan itu dalam Al-Quran ini. Ya. Anda bisa lihat subhanallah sangat jernih dan bersih. Ya. Anda kalau pakai goreng sehat, bebas kolesterol. Anda pakai untuk kulit bersih, membersihkan kulit. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan manfaat-manfaat daripada minyak zaitun itu sendiri insyaAllah bi'idnillah. Maka Allah menggambarkan bahwasanya minyak zaitun yang keluar atau minyak yang keluar dari zaitun ini itu bisa saja menyala walaupun tidak atau dia ya hampir-hampir minyaknya itu menerangi walaupun tidak disentuh api. Semua orang zaman dulu ya, zaman dulu umumnya waktu belum ada penerangan listrik kayak kita sekarang, mereka menggunakan minyak zaitun. Menggunakan minyak zaitun. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk Masjid Aqsa. Waktu Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Ya, atau ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, pergilah, sholatlah ke sana karena dia sebaik-baik tempat. Kata Maimunah radhiyallahu anha, apa yang kami lakukan kalau kami tidak mampu ke sana? Tidak bisa kami ke sana. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menerangi Aqsa, makna menerangi dari sini kata sebagian ulama adalah menitipkan minyak, ya, sehingga bisa terang. Kalau zaman kita menggunakan listrik, ya, maka dia seperti sudah sholat di dalam. Ya. Oleh karena itu kalau anda pernah ke Masjid Aqsa, kalau tidak insya Allah anda bisa lihat cuplikannya di YouTube, insya Allah sudah ada itu, mudah-mudahan sudah ada ya. Saya juga pernah mengambil gambarnya, tapi saya tidak ingat sekarang apakah sudah diangkat oleh teman-teman atau belum ya tentang masalah itu. Intinya teman-teman sekalian, di Masjid Aqsa di bagian bawahnya ya itu ada semacam seperti terowongan, ya bukan terowongan, seperti sumur sebenarnya, seperti sumur. Itu ukurannya mungkin lebih besar sedikit dari meja ini, ya, lebih besar sedikit dari meja ini, dan dia
cukup dalam ya, khusus untuk meletakkan zaitun bagi orang-orang yang menyumbang. Bagi orang-orang yang menyumbang. Jadi kalau dia menyumbang, maka bisa taruh di situ untuk menerangi Masjid Aqsa. Zaman dulu memang begitu. Jadi sekarang kalau Anda letakkan sumbu di minyak zaitun ini, dan Anda bakar, maka ini akan cukup untuk menjadi minyak yang terus menerangi sepanjang malam insya Allah ya. Tergantung kadar banyaknya minyak itu. Seperti itulah. Itu dalam surah An-Nur. Kemudian kita pindah ke surah Abasa. Ya. Surah Abasa ayat 24. Kita mulai dari ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyinya begini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi dari mana kita dapatkan semua ini? Buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Ayat 26, ayat 25 itu. Ayat 26-nya, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya supaya bisa menampung air itu. Ayat 27-nya, fa'ambatna fiha habba. Dan dari situlah kami tumbuhkan biji-bijian di bumi. Ayat 28-nya, wa'inaban wa qatba. Anggur dan sayur-sayuran. Jadi harus manusia fikir itu. Bagaimana bisa ya tumbuh sayur-sayuran tersebut? Ya, dia bisa panen wortel, bawang, segala macam lah ya. Maka Allah menceritakan, kamilah yang telah menurunkan air dari langit, kami belah bumi itu, lalu kami masukkan air ke dalam sehingga tumbuhlah sayur-sayuran tersebut. Lalu di ayat 29 Allah mengatakan wa zaitunan wa nakhla. Begitu juga dengan zaitun dan kurma. Berarti di sini ada penyebutan secara khusus buah zaitun. Lalu Allah mengatakan di ayat 30-nya wa hadaika gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Ayat 31-nya wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Lalu Allah mengatakan ayat 32 ini saksi bahasan penutupan ayat, mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Jadi termasuk zaitun adalah untuk kesenangan hidup kita. Untuk kesenangan hidup artinya ada kesehatan di situ kalau kita mengkonsumsinya. Itu dalam surah Abasa. Kemudian kita tutup ayat-ayat ini dengan surah yang sangat masyhur menyebutkan tentang zaitun adalah surah At-Tin. Ya, surah At-Tin, surah nomor 95. Ya. Disebutkan At-Tin ayat 1 ya. Tapi saya akan baca insya Allah 8 ayatnya, karena ini 8 ayat dan pendek-pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Sini tentu kata ulama tafsir, Allah nggak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting, penting sekali. Maka demi buah zaitun artinya demi manfaatnya. Aku tidak ciptakan itu sia-sia. Tin dan zaitun. Ya, tin dan zaitun. Kemudian dikatakan ayat keduanya waturi sinin, dan demi bukit Sinai ya, tempat tumbuhnya buah zaitun itu ya. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman, maksudnya Allah akan jaga amannya insyaallah sampai menjelang hari kiamat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi maksudnya sempurna ya, anggota tubuhnya segala macam, tinggal dia pakai perangkat-perangkat tubuhnya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang beriman di antara mereka dan juga sibuk mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah ada keterangan-keterangan ini? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, jadi saksi bahasan kita adalah potongan awal ayat yang menjelaskan tentang zaitun, wattini wazzaitun. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke bahasan lebih dalam lagi masalah zaitun ini. Bahasan lebih dalam lagi tentang masalah zaitun ini.
dengan melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan masalah zaitun. Ya. Karena tadi kita sudah bacakan ayat Al-Quran, sekarang kita akan bacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh imam-imam ashabus sunan, maksudnya adalah At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, semua ini meriwayatkan hadisnya. Disebutkan dari Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesilah badan dengannya, karena sungguhnya ia adalah termasuk pohon yang diberkahi Allah. Ya, jadi kalau tadi ayat Al-Quran menjelaskan kita disuruh untuk memakannya, ya, buahnya, mengkonsumsi minyaknya, maka di sini juga Nabi SAW menekankan masalah itu. Kulu, makanlah buah zaitunnya, minyaknya juga dikonsumsi. Ya. Waddahinu, dan olesilah badan kalian. Olesi kepala, rambut, olesi tubuh kalian. Bagus buat kulit, buat kesehatan. Dan kita tahu kita punya pori-pori ya. Biasanya kalau kita olesi sesuatu, maka bisa saja menyerap ke dalam. Ya. Berarti ada sesuatu juga yang hikmah, yang hanya Allah yang tahu bagaimana pada saat minyak zaitun menyerap ke dalam tubuh kita. Karena dia adalah dari pohon yang penuh dengan berkah. Sekarang teman-teman kita baca hadis yang kedua. Ibnu Majah meriwayatkan juga bahwasanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ittadimu bizzaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk makanan kalian. Selalu pakai, makan dia. Ya. Jadikan minyak zaitun sebagai lauk makanan kalian dan olesilah badan dengannya. Dan olesilah badan dengannya. Karena sungguhnya dia adalah termasuk pohon yang diberkahi Allah. Jadi perhatikan kita disuruh jadikan minyak zaitun sebagai lauk. Makanya di Timur Tengah itu selalu saja kalau kita dihidangkan makanan apapun sifatnya, termasuk salad ya. Jadi pasti ada zaitun ditaruh di sebuah wadah untuk kita olesi di atasnya. Ya. Dan ini tentu ada, kalau Anda lihat di dalam tempat wadah toples seperti ini, jernih sekali ya. Walaupun ini masih menggunakan cara-cara manual dalam memerasnya ya. Jadi seperti yang Allah SWT gambarkan, kalau dia kena cahaya, ya mungkin lebih terang lagi ya. Kalau dia kena cahaya maka akan lebih kelihatan sangat jernih ya. Dan insya Allah dia juga menarik perhatian kita untuk mengkonsumsinya ya. Ya, jadi ini yang ada tulisan di dalam Anda lihat ini pantulan dari belakang saya karena jernihnya minyak ini ya. Jadi ini toples tidak ada merek sama sekali. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk mengkonsumsinya ya, dan disuruh usapkan di badan. Jadi alangkah baiknya Anda kalau melakukan sesuatu selalu ada juga zaitun. Nah, kalau kita kombinasikan ya teman-teman sekalian ya, yang kita sudah bahas habbatis sauda, jintan hitam, madu, ya, kurma, kemudian dengan zaitun, ini luar biasa. Ya. Anda bisa mengkonsumsi ini dan disatukan. Ya. Di sini ada ini contoh saja ya, bagaimana saya coba mengkombinasikan dalam jus ya, yang Anda bisa lakukan di rumah insya Allah. Ini isinya ada 7 butir kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa, kemudian ada jahe, ya, ada madu, masih bisa terlihat ada madu di bawah yang sempat sudah diaduk tapi bisa diaduk lagi kalau mau menambah manisnya ya. Jadi sudah ada 7 butir ajwa, ada madu, ada habbatus sauda, kemudian ada zaitun ya. Di sini ada 2 buah zaitun untuk memberikan gambaran kalau di dalam memang ada zaitunnya ya. Ini juga buah zaitun bisa karena ini sudah manis, ini sudah cukup untuk menjadi penawar atau penyeimbang daripada rasa sepet daripada daripada buah zaitun itu ya.
Dan Anda tentu sudah tahu juga manfaat lemon, ya. Insya Allah baik buat kesehatan. Kita sudah gabungkan di sini dengan susu. Dan ini Anda bisa insya Allah buat di rumah. Ya, manfaatnya sangat besar sekali. Ini tidak sulit gitu loh. Di saat sekarang Anda butuh. Kalau Anda merasa haus ya, Anda ingin dingin maka dihidangkan dingin. Anda ingin hidangkan dalam kondisi panas juga bisa. Ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk itu insya Allah. Dan ini rasanya Masya Allah sangat nyaman dan enak ya. Ini semua orang bisa membuatnya, bukan sesuatu yang sulit ya. Bismillah. Dengan ada jahe, maka dia memberikan cita rasa yang agak berbeda sedikit. Jadi cita rasanya itu seperti ada pedesnya sedikit. Padahal sebenarnya itu juga untuk kesehatan tentunya jahe, tapi dia sangat mengimbangi rasa manis yang sudah ada. Karena ada kurma, ada madu, ya. Di sini ada susu, ya. Maka itu semua diimbangi juga dengan adanya jahe tadi. Ini insya Allah bisa Anda coba di rumah ya. Kemudian juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu mubarak." Makanlah buah zaitun itu dan olesilah badan dengan minyaknya, karena sungguhnya ia diberkahi oleh Allah. Apa makna berkah? Anda tahu apa berkah? Berkah itu artinya Allah jadikan sebagai sesuatu yang mencukupi. Allah jadikan sebagai sesuatu yang mencukupi. Ini hadis mulia. Semuanya berisi ya, kulu, makanlah, wadahinu, berminyaklah ya, gosok badan kalian. Juga i'tadimu ya. Tadi hadis, jadikan minyak zaitun sebagai lauk. I'tadimu bizait. Jadikan dia sebagai lauk. Begitu juga dengan hadis Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaddahinu ra'sahu bizaiti wa huwa muhrim ghairal mukattat ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW meminyaki kepala beliau dengan minyak zaitun ketika beliau dalam keadaan ihram tanpa memakannya ya. Juga dalam riwayat lain disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaddahinu ra'sahu bizaiti ghairal mukattat 'inda al-ihram. Bahwasanya sungguhnya Rasulullah SAW meminyaki kepala beliau dengan minyak zaitun tanpa memakannya ketika beliau berihram. Kita tahu berihram sebenarnya tidak boleh pakai minyak wangi, tapi karena dia tidak ada wanginya, dia hanya minyak saja supaya bisa merapikan rambut ya, maka itu dibolehkan walaupun orang sedang berihram. Riwayat yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas atau kita sampaikan pada kesempatan tentang zaitun adalah riwayat Imam Ahmad ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sebagai berikut, anna Rasulullah SAW amarahum ayyatadawaw min dhatil jambi bil'udil hindi waz zait. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berobat dari radang paru-paru dengan menggunakan kayu gaharu dan zaitun. Ya, kalau Anda belum tahu kayu gaharu, nanti insya Allah mudah-mudahan ya, saya belum bisa janjikan tapi saya akan coba ya untuk membahas juga kayu gaharu. Karena ini termasuk minyak wanginya ahli surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, wa majamiruhumul uluwah, dan parfumnya ahli surga adalah al-uluwah. Uluwah adalah udul hind, kata sebagian ulama hadis ya. Jadi gaharu itu kayu yang tumbuh di Indonesia cukup banyak dan harganya memang agak mahal ya, karena dikonsumsi sebagai minyak wangi di Timur Tengah. Tapi dia kalau ada walaupun yang murah itu dihancurkan jadi kayak serbuk. Ya, jadi kayak serbuk, kemudian nanti bisa dicampur sama minyak zaitun. Kemudian cukup banyak orang yang menggunakan itu untuk radang paru-paru, asma, ya telinga yang sering kurang mendengar, ya, hidung yang mampet, itu sedikit diambil serbuknya gaharu kemudian dicampur zaitun lalu ditaruh di hidung ataupun ditaruh di gusi kalau lagi sakit, dan itu sudah banyak penelitian berhubungan dengan masalah itu. Tapi Nabi SAW menyuruh para sahabat dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini untuk berobat dari paru-paru. Nah, kita tahu ada nafas ya, terutama berhubungan dengan masalah pernafasan. Dan kita tahu juga ini sangat
memprihatinkan bagi orang yang kena corona ya, kalau dia punya paru-paru. Ini sangat cepat. Maka dengan ini insya Allah bisa terobati. Dan dengan minyak zaitun. Artinya konsumsi minyak zaitun itu. Ya, bisa langsung ya, ini dikonsumsi langsung dengan menyendoknya langsung dikonsumsi juga bisa. Ya, ada masalah dengan itu insya Allah. Saya sih pribadi belum menemukan dosisnya ya. Saya belum menemukan. Tapi yang jelas insya Allah orang rata-rata di Timur Tengah mengkonsumsi selalu minyak zaitun. Dalam kondisi mereka roti gandum dicocolin langsung di sini. Atau mereka taruh di atas salad mereka ya. Atau mereka lakukan banyak hal lah ya, dikombinasikan dengan minyak zaitun dan buahnya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba sekarang pindah ke penjelasan para ilmuwan berhubungan dengan masalah pohon zaitun itu sendiri. Pohon zaitun adalah sebuah pohon yang memiliki umur panjang. Ia senantiasa terlihat hijau dan mampu hidup ratusan tahun. Jadi dia mirip dengan pohon kemarin kurma ya, yang bisa hidup sampai ribuan tahun. Pohon zaitun berbunga pada musim semi. Proses penyerbukan padanya terjadi dengan bantuan angin. Pohon zaitun memiliki daun yang berwarna hijau gelap dan daunnya tidak berguguran. Asalnya zaitun tumbuh di daerah pesisir laut Mediterranean dan kemudian dibudidayakan di Cina, di Afrika Selatan, di Australia, di negara-negara bagian California, di Amerika gitu kan. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka disebutkan memang dia asalnya di Saina, ya, di wilayah Mesir ya, dan Palestina. Itu wilayah-wilayah memang puncak tempatnya zaitun yang paling bagus ya. Dikembangkan juga di Spanyol yang sekarang terkenal menanam tidak kurang dari 200 juta pohon zaitun ya. Mereka tanam dan mereka jadikan sebagai bahan ekspor mereka gitu. Jadi sekarang yang terkenal mengekspor banyak itu Spanyol, Italia dan juga Yunani. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim kembali kepada Al-Quran, kita akan temukan Al-Quran menyebutkannya itu berada di Saina ya, tepatnya Mesir dan Palestina ya. Atau wilayah Syam, termasuk juga Jordania. Ini semua minyak-minyak zaitun yang sangat, itu buah zaitun yang sangat berkualitas. Kalau Anda pernah ke Masjid Aqsa, Anda akan temukan di Masjid Aqsa itu hampir seluruh halaman Masjid Aqsa dipenuhi dengan pohon zaitun. Dipenuhi dengan pohon zaitun. Dan kita bisa menyaksikan itu, buah zaitunnya yang berbuah gitu kan. Dan kita juga bisa menikmati langsung ya buah-buah zaitun tersebut. Diprediksi oleh para ilmuwan kalau sekarang di seluruh dunia adalah sekitar 800 juta pohon zaitun. Di Indonesia sebenarnya bisa juga Anda menanam ini ya. Anda bisa menanamnya karena memang dia termasuk pohon yang mudah untuk tumbuh. Ya, apalagi di wilayah-wilayah lembab. Ya, kayak kita di Indonesia juga termasuk insya Allah tempat yang layak untuk menanam buah zaitun ini. Insya Allah bisa ditanam di depan rumah ya. Juga sudah cukup banyak saya lihat di penjual-penjual pohon-pohonan itu mereka menjual bibit zaitun atau buah zaitun. Maksud saya pohonnya ya. Kita coba lihat misalnya fakta bahwasanya zaitun terbaik itu adalah di Saina, ya, masuk wilayah Mesir dan sebagai negeri Syam ya, Palestina, Jordania, Lebanon, Syria dan Mesir ya, itu karena diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat surah nomor 23 ayatnya ayat 20. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bid-duhni wa sibghin lil akilin. Artinya dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi ini maksudnya ya. Jadi artinya kalau Anda makan zaitun itu akan membantu meningkatkan keinginan untuk makan. Kata para ulama yang dimaksud dengan wasyajaratan adalah pohon zaitun. Di sini Allah SWT menyebutkannya secara tunggal karena kandungan manfaatnya yang sangat banyak serta berlimpahnya keberkahan padanya. Lalu dikatakan juga makna kata ulama tafsir takhruju min turi Saina. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon zaitun pertama kali di gunung
Sinai, yaitu sebuah gunung yang diberkahi oleh Allah. Dalam ayat lain dalam surah An-Nur, Allah SWT menyebutkan pohon zaitun sebagai pohon yang diberkahi. Pohon ini atau pohon itu ditumbuhkan Allah di sebuah gunung yang diberkahi pula, yaitu Sinai. Di atas gunung tersebut Allah SWT berbicara dengan Musa alaihissalam. Jadi kalau Anda pernah dengar kisah Musa alaihissalam pada saat menerima kitab Taurat selama 40 hari, maka beliau berada di atas gunung Sinai ini. Ya, sekarang itu tepatnya ada di Mesir ya. Tepatnya di Mesir, makanya Mesir, kemudian dia kena perbatasan dengan Palestina, maka Palestina, Jordan, Lebanon, Syria, ini semua adalah tempat-tempat yang kena keberkahan gunung Sinai ini. Ya. Kemudian maksud dari potongan ayat tambutu bidduhun adalah pohon zaitun tumbuh di dalamnya ya, kandungan minyak yang banyak. Di sini yang dimaksud dengan duhin adalah atau minyaknya keadaan sehingga keadaan buah tersebut memang kaya dengan minyak yang bermanfaat dan bisa masuk dalam makna ini adalah buah zaitun dan minyaknya yang di dalam dua-duanya diberkahi. Jadi ini lebih tepat tentunya ya. Kemudian maksud daripada potongan ayat wasibghin lil akilin adalah minyak yang digunakan untuk mewarnai makanan dan setiap lauk yang dimakan bersama makanan pokok disebut juga sebagai pewarna makanan atau dalam bahasa Arab biasa dipakai dengan kalimat sibq. Ya, sibq. Jadi apapun yang Anda lakukan maka sangat dianjurkan atau Anda khususnya sangat dianjurkan ditetesin minyak zaitun ya, walaupun sedikit. Karena memang Allah SWT memujinya di sini. Minyak ini bisa membangkitkan selera makan dan juga tentu ada keberkahan sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi itu yang dimaksud dengan wilayah tempat tumbuhnya. Dan tentu yang paling bagus adalah wilayah ini karena banyak orang justru fokus membeli yang dari Spanyol, membeli yang dari mana-mana ini dengan alasan bahwasanya itu yang paling banyak memproduksi. Itu kan sebuah alasan, bisa saja juga masuk dalamnya bisnis ya. Walaupun memang Spanyol cukup banyak memproduksi ini. Karena tadi saya sudah katakan para ilmuwan, saya temukan catatannya sudah mendata kurang lebih di Spanyol sekarang memang 200 juta pohon ditanam ya. Dengan tujuan memang menjadikan itu sebagai salah satu produksi ekspor utama negara tersebut. Ya. Yang sering Anda baca minyak zaitun dan juga buah zaitunnya itu made in Spain ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita kembali pada ayat Al-Quran yang paling bagus dari wilayah Mesir dan juga Syam, ya, negeri Syam. Teman-teman sekalian, masa panen kalau dari buah pohon zaitun itu sendiri, ya, di negara-negara yang berada di pesisir laut Mediterranean, pohon zaitun dipanen antara bulan September sampai bulan November. Buah zaitun untuk dimakan dipetik sebelum matang, ya. Adapun buah zaitun yang hendak diperas menjadi minyak dibiarkan di atas pohon sampai benar-benar matang. Jadi kurang lebih yang seperti ini yang agak keras ya, masih agak keras ini belum 100% dia matang. Kalau dia sudah matang sekali, sudah mulai lembek ya, maka kalau diperah itu akan keluar minyaknya secara alami. Produksi minyak zaitun di dunia mencapai kira-kira 1 juta ton per tahun. Sebagian besar buah zaitun yang dihasilkan digunakan untuk produksi minyak zaitun dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk sebagai makanan langsung. Jadi lebih banyak orang pakai untuk kebutuhan minyaknya. Dan pohon zaitun ini sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Mesir kuno, ya. Dan mereka sudah mengembangkan di masa-masa Fir'aun dulu, ya, itu pertanian zaitun. Dan mereka menggunakannya dalam ritual-ritual agama mereka. Para arkeolog juga menemukan peninggalan berupa wadah yang berisi minyak zaitun di kuburan-kuburan Fir'aun. Orang Yunani kuno meyakini bahwa pohon zaitun adalah pohon suci. Mereka menggunakannya sebagai simbol perdamaian, kesuburan dan kehidupan, gitu kan. Dan juga dibahasakan bahwasanya obor pertama yang digunakan dalam olimpiade itu berasal dari ranting zaitun yang dibakar. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya ya. Kemudian proses produksi minyak dari buah zaitun itu sendiri. Minyak zaitun diambil dari buah zaitun yang benar-benar matang. Minyak yang dihasilkan kira-kira 1/4 dari berat buah. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Jadi satu buah zaitun ini itu kalau diperah maka akan keluar insya Allah 1/4-nya. Ya. Sisanya dia akan berisi ampas daripada daging dan juga kulit daripada zaitun. Itu pun masih bisa dikonsumsi ya. Itu pun masih bisa dikonsumsi.
Orang-orang dulu memproduksi minyak zaitun dengan cara tradisional, yaitu dengan melakukan pemerasan buah zaitun di tempat-tempat pemerasan dengan bantuan hewan, yaitu bagal dan atau keledai. Ya. Bagal ini peranakan antara kuda sama keledai. Ya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeras buah zaitun sehingga keluar minyak darinya. Tempat-tempat pemerasan zaitun klasik seperti itu masih terdapat di beberapa wilayah pedesaan sampai sekarang, yaitu di daerah sekitar perkebunan zaitun. Setelah buah zaitun dibersihkan dengan baik, buah tersebut digiling dengan batu penggilingan yang sangat berat sehingga buah-buahan tersebut menjadi seperti adonan. Lalu adonan tersebut diambil dan diletakkan pada alat pemerasan. Alat pemerasan ini masih dijalankan dengan cara klasik dengan tangan. Dengan cara seperti ini, minyak yang dihasilkan hanyalah setengah dari jumlah yang mungkin dapat dihasilkan secara maksimal. Adapun di pabrik-pabrik modern, minyak zaitun diproduksi dengan cara jauh lebih baik. Setelah buah zaitun dicuci dan dibersihkan dengan baik agar debu dan sisa-sisa pestisidanya yang menempel padanya tidak ada lagi, buah zaitun digiling lembut menjadi adonan dan dibuat dalam bentuk biji-biji yang kemudian diletakkan secara tersusun pada alat pemerasan otomatis. Ya. Adonan buah zaitun tersebut ditekan dengan kekuatan yang amat kuat yang bisa mencapai kira-kira 6.000 liter per inci. Yaitu daya tekan yang cukup untuk dapat menghasilkan minyak zaitun secara maksimal dari adonan tersebut. Dengan demikian yang tersisa hanyalah sisa-sisa adonan kering yang tidak ada kandungan minyaknya sama sekali. Minyak dihasilkan dari alat pemerasan bukanlah minyak murni, melainkan minyak yang masih bercampur dengan air yang terdapat pada buah zaitun. Proses pemisahan air dari minyak dalam kurung kalau secara tradisional dilakukan dengan membiarkan hasil perasan sehingga minyak bisa mengambang, terpisah dari air. Setelah itu dipisahkan minyak dari air semaksimal mungkin. Ya. Adapun di pabrik modern, air yang terdapat pada buah zaitun dapat dipisahkan secara keseluruhan dari minyak zaitun dengan menggunakan alat pemisahan otomatis. Dengan demikian minyak zaitun murni bisa didapat dalam waktu cepat dan dengan menggunakan mesin yang sangat bersih. Kemudian minyak zaitun dikemas dengan cara otomatis dan rapi. Minyak zaitun adalah minyak tumbuhan yang paling pekah dengan bau yang ada di sekitarnya. Ia akan terkontaminasi dengannya sehingga kita bisa mendapati minyak zaitun yang dihasilkan dari pabrik-pabrik tradisional memiliki bau yang kurang enak untuk dicium. Adapun ampas dari proses pemerasan minyak zaitun digunakan sebagai makanan ternak. Ya. Zaitun adalah buah yang berair banyak dan memiliki biji yang keras. Itu gambaran tentang zaitunnya. Ya. Sementara minyak zaitunnya juga, ya tadi itu minyak zaitunnya, informasi tentang minyak zaitun ya. Dan sementara juga minyak zaitun adalah secara alami dihasilkan dari proses pemerasan serta dari suhu yang cocok dengan tujuan untuk tetap menjaga kandungan minyaknya, keutuhan rasa, kekhasan baunya dan vitamin serta asal lemak yang dikandungnya. Seperti itulah. Ya. Jadi ini prosesnya. Insya Allah teman-teman yang mengikuti acara ini bisa akan melihat proses. Kami coba datangkan gambar-gambar yang bisa Anda lihat, itu sebagiannya saja ya. Kemudian minyak zaitun juga hasil pemurnian. Kalau minyak zaitun dari hasil pemurnian adalah minyak zaitun murni dari kandungan nilai gizi dan medis tinggi yang padanya telah dilakukan proses pemurnian dan penjernihan secara kimia. Proses tersebut menghilangkan sebagian kandungan alamiah seperti warna, rasa, dan bau. Di antara minyak yang dikonsumsi terdapat minyak yang di dalamnya terdapat campuran minyak zaitun dengan jenis yang bermacam-macam. Minyak-minyak jenis tersebut memiliki tingkat kesamaan yang tidak lebih dari 1,5%. Ya. Minyak zaitun adalah unsur alami yang memiliki nilai gizi yang tidak tertandingi, akan tetapi tingkat konsumsi dunia terhadap minyak zaitun masih sangat rendah disebabkan persaingan pasar dengan minyak-minyak tumbuhan lain yang memiliki harga yang jauh lebih murah. Perlu diketahui juga bahwa produksi minyak zaitun di dunia hanya mencapai 3,5% dari total produksi dunia dalam minyak tumbuhan dan minyak olahan industri lainnya. Artinya masih sangat sedikit orang yang mengkonsumsinya. Dan ini kita sayangkan sekali. Ya, semestinya ini menjadi minyak dasar yang selalu dipakai. Ya.
karena dia akan memberikan manfaat yang sangat banyak sekali. Kalau kita membahas ya, lebih dalam lagi tentang ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW berhubungan dengan zaitun ini, dan kemudian kita pertemukan juga dengan penelitian para ilmuwan, maka ada kurang lebih beberapa poin yang bisa menjadi sebuah kesimpulan ya dari apa yang dibahas atau disimpulkan oleh para ilmuwan dan ulama. Kurang lebih ada 11 ya. Yang pertama, minyak zaitun memiliki kandungan zat antioksidan. Ia adalah makanan bergizi sekaligus obat mujarab. Ia adalah makanan yang sangat baik bagi tubuh serta mampu menghilangkan racun-racun yang muncul di dalam tubuh akibat proses metabolisme. Nah, jadi ini yang sudah disimpulkan ya oleh para ilmuwan. Yang kedua, minyak zaitun mengandung kurang lebih 15-20% minyak, 4%-nya protein, 1% zat-zat mineral seperti fosfor, zat besi dan kalsium, serta mengandung vitamin A dan B yang sangat tinggi. Yang ketiga, minyak zaitun digunakan dalam pengobatan beberapa penyakit hati, gangguan pencernaan dan sembelit. Di samping itu, minyak zaitun juga sangat berguna dalam mengobati kekurangan darah dan kelumpuhan pada anak-anak. Yang keempat, berguna dalam mengobati berbagai penyakit kulit. Minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi tubuh ya, dalam hal melindunginya dari sengatan sinar matahari secara langsung. Minyak zaitun juga digunakan untuk mengobati kerontokan pada rambut, ya, jadi yang taruh di kepala, yaitu dengan cara memijat seluruh bagian atas kepala setiap sore selama 10 hari dan ditutupi selama malam hari, lalu dicuci pada pagi hari. Cuci bersih pada pagi hari, jadi dibiarkan, dioleskan di sore hari, kemudian dibiarkan sampai pagi hari. Kalau kita mungkin sebagai seorang muslim, Anda pakai habis isya lah ya, karena nanti kita ada proses uduk tentunya, maka selepas isya Anda baru oleskan di kepala, kemudian Anda biarkan dengan menutup mungkin ya, pakai shower cup atau yang sejenisnya, kemudian tidur, besok baru dibersihkan selama 10 hari. Ini insya Allah akan mengobati kerontokan. Kemudian yang kelima, meminimalisasi potensi serangan kanker payudara. Lembaga Kanker Nasional Amerika telah mengumumkan sebuah riset yang dilakukan pada 820 wanita yang mengidap kanker payudara dan 1.584 wanita yang tidak mengidap penyakit tersebut. Hasil riset membuktikan bahwa rata-rata potensi serangan kanker payudara kurang dari 25% pada wanita yang mengkonsumsi minyak zaitun pada makanan mereka. Yang keenam, meminimalisasi pengeriputan pada kulit wajah dan kaki bila digunakan sebagai minyak oles pada bagian tersebut. Jadi rutinkan aja. Ya. Jadi bisa juga dimaskerkan ya. Yang ketujuh, berbagai hasil riset, jadi ini juga dipakai untuk pijat ya. Pijat anak, kita pijat diri kita sendiri atau pasangan kita pada saat di rumah ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berbagai hasil riset ilmiah kontemporer yang dilakukan berbagai lembaga keilmuan dunia menunjukkan bahwa penggunaan minyak zaitun murni pada kulit secara terus-menerus dalam beberapa bulan dapat membantu untuk meminimalisasi munculnya kanker kulit dan dapat mengecilkan tumor yang muncul pada kulit. Yang kedelapan, hal yang sudah diketahui oleh para ilmuwan adalah bahwa minyak zaitun sangat kaya dengan kandungan zat antioksidan yang dapat melindungi efek negatif dari sinar ultraviolet pada kulit. Sinar ini terdapat pada sinar matahari, akan tetapi hal tersebut ditantang oleh pusat riset kanker di negara bagian Houston, Amerika. Lembaga tersebut mengatakan bahwa efek negatif dari sinar matahari langsung bisa berpengaruh negatif pada kulit meski kulit diolesi oleh minyak zaitun. Kemampuan minyak zaitun yang diolesi ke kulit untuk melindungi kulit dari sinar matahari belum mempunyai bukti ilmiah. Meski demikian, mengolesi kulit dengan minyak zaitun tetap memiliki manfaat yang luar biasa banyak. Artinya, ada sempat satu lembaga di Houston di Amerika membantah itu ya, kalau bisa mengkanter sinar ultraviolet pada kulit. Tetapi umumnya, kalau kita baca riset yang lain dari para ilmuwan, itu mereka mengatakan bisa ya, jadi cuma lembaga ini saja yang membantahnya. Yang kesembilan, daun zaitun digunakan untuk mengobati penderita diabetes. Jadi daunnya zaitun diambil, direbus, ya, airnya dikonsumsi. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai sayuran ya, daunnya itu bisa dijadikan sebagai sayuran. Jadi manfaatnya juga akan ada buat orang yang diabetes. Yang kesepuluh, minyak zaitun sangat berguna untuk mengobati penyakit penumpukan lemak pada hati atau fatty liver.
yaitu terdapatnya sel-sel lemak pada hati sehingga menyebabkan penyumbatan. Dalam beberapa keadaan hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan bisa menyebabkan kerusakan hati. Di antaranya sebab-sebab yang mendorong terjadinya penyakit tersebut adalah diabetes, kegemukan, konsumsi alkohol, dan sebab-sebab lainnya. Tidak ada pengobatan mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut dalam ilmu kedokteran Inggris, tetapi telah ditemukan bahwa minyak zaitun dapat mengobati penumpukan lemak pada hati. Banyak sekali obat-obat dengan kandungan minyak zaitun tinggi di apotek-apotek. Obat-obat tersebut diresepkan untuk pengobatan gangguan fungsi hati. Gangguan pada fungsi hati dapat menambah kadar racun yang muncul dari proses metabolisme tubuh. Akan tetapi minyak zaitun dapat meningkatkan fungsi hati dalam menghilangkan racun-racun tersebut. Yang terakhir teman-teman, yang ke-11 adalah minyak zaitun dapat mengobati kanker usus. Para ahli kedokteran di Inggris menemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan manfaat minyak zaitun dalam melindungi dan mengobati kanker usus. Penyakit tersebut telah menyebabkan meninggalnya 20.000 orang per tahun di Inggris. Hasil riset yang dilakukan Universitas Oxford di Inggris menunjukkan bahwa minyak zaitun sangat selaras dengan asam hidroklorik yang terdapat secara alami di dalam lambung dan juga dapat menghindarkan dari serangan kanker usus besar dan kanker anus jika terdeteksi lebih awal. Hasil-hasil riset menunjukkan bahwa pengaruh makanan memiliki peran penting dalam hal timbulnya penyakit. Orang yang mengkonsumsi ikan dan daging dalam jumlah berlebihan sangat berpotensi untuk terserang penyakit tersebut dibandingkan mereka yang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan lebih banyak. Para ilmuwan juga menemukan bahwa bahaya serangan kanker usus dapat diminimalisasi jika mengkonsumsi makanan yang mengandung minyak zaitun yang tinggi. Jadi minyak zaitun dapat melindungi kita dari serangan penyakit pembuluh darah pada jantung. Asam lemak esensial bertugas melakukan proses metabolisme dalam tubuh. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan seluruh organ tubuh yang juga seluruh pembuluh darah. Berbeda halnya dengan asam-asam lemak pada hewan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Asam lemak esensial sangat penting untuk meminimalisasi serangan penyakit pembuluh darah jantung serta terjadinya penyempitan pada pembuluh darah jantung itu sendiri. Lemak itu ada 3. Lemak itu hasilnya ada 3. Lemak yang pertama adalah lemak jenuh, yaitu lemak yang banyak terdapat pada daging, telur, dan susu. Lemak jenis ini mendorong potensi gangguan pada pembuluh darah jantung. Lemak yang kedua, lemak tak jenuh ganda, gitu kan. Dan yang ketiga, lemak tak jenuh tunggal. Kedua jenis lemak, tadi lemak tak jenuh ganda dan lemak tak jenuh tunggal. Kedua jenis lemak ini sangat membantu untuk melindungi pembuluh darah jantung. Dan luar biasa penelitian membuktikan minyak zaitun memiliki kandungan lemak tak jenuh tunggal dalam jumlah yang sangat banyak. Sekelompok orang yang pernah pertama kali terkena serangan penyempitan pembuluh darah jantung dijadikan sampel dalam sebuah riset. Selama riset, pola makanan yang mereka konsumsi diganti. Seperti pola makan masyarakat penduduk pesisir laut Mediterania. Hasil riset membuktikan bahwa potensi untuk serangan kedua terhadap mereka menurun drastis dibandingkan dengan mereka yang tidak mengubah pola makannya. Terbukti bahwa pengaruh tersebut disebabkan minyak zaitun dan minyak nabati lain yang dikonsumsi oleh mereka. Misal contoh riset yang lain teman-teman, salah satu negara yang dianggap paling miskin dan tidak mengikuti perkembangan kemajuan seperti negara-negara Eropa yang lain, itu di Eropa yaitu Albania. Tapi ada sesuatu yang unik, ditemukan hasil riset yang lain, penduduk Albania ditemukan usianya lebih panjang dibandingkan dengan penduduk daerah lain. Meskipun sebenarnya Albania negara yang paling miskin di Eropa masyarakatnya menikmati kesehatan yang baik dan usia yang relatif lebih panjang. Para peneliti bersepakat bahwa sebab yang mendasarinya adalah pola makan yang dianut oleh penduduk Albania, yaitu pola makan yang tergantung pada minyak zaitun. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Pola makan seperti ini akan menjaga terwujudnya zat antioksidan dalam tubuh. Di samping itu minyak zaitun mengandung lemak tak jenuh, yaitu lemak yang jauh lebih aman bagi tubuh daripada lemak jenuh itu sendiri. Di antara manfaat dari minyak zaitun adalah mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Seorang penulis makalah kesehatan sangat menyukai minyak nabati lainnya,
daripada minyak zaitun sehingga dia meyakini bahwa minyak-minyak nabati lain memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menurunkan kadar kolesterol dalam darah dibandingkan dengan minyak zaitun. Meskipun demikian dia mengajukan sebuah pertanyaan penting. Apakah rendahnya kadar kolesterol dalam darah adalah faktor satunya dalam mencegah serangan gangguan pada pembuluh darah jantung? Sebagai jawaban dapat kita katakan tidak. Akan tetapi penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kolesterol akan sangat berbahaya jika melakukan proses oksidasi di dalam tubuh dengan gas oksigen. Dalam hal ini minyak zaitun memiliki keistimewaan tersendiri. Ia mengandung unsur-unsur kimia yang dapat mencegah oksidasi kolesterol. Di samping itu, zat-zat yang terdapat pada minyak zaitun mampu meminimalisasi serangan penyakit yang disebabkan proses oksidasi, seperti kanker misalnya. Dengan demikian tampaklah bahwa bagi kita bahwa minyak zaitun memiliki keunggulan dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lainnya. Mengkonsumsi minyak zaitun dalam makanan dapat meminimalisasi potensi kemunculan dini uban pada rambut. Ya. Jadi baik dioleskan secara langsung atau mengkonsumsinya, itu sangat berpengaruh untuk meminimalisasi potensi munculnya uban. Minyak zaitun itu mengandung beberapa asam lemak amino, diantaranya seperti tyrosin. Ya. Tyrosin adalah faktor yang membantu pembentukan zat melanin dalam tubuh, yaitu zat yang memberikan warna hitam pada kulit dan rambut. Melanin sangat penting bagi mereka yang bermukim di daerah yang bersuhu panas, dalam kurung matahari bersinar sepanjang hari. Jika orang yang memiliki kulit putih atau coklat muda berdiri di bawah terik matahari, kulitnya akan mendapatkan warna hitam secara berlebihan karena warna hitam pada kulit adalah garis pelindung dari sengatan sinar matahari. Ketika kita ketahui bahwa minyak zaitun memiliki peran tidak langsung dalam pemberian warna hitam pada kulit, kita akan mengetahui manfaat yang sangat besar yang terkandung dalam minyak zaitun. Kita pun akan mengetahui mukjizat ilmiah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan tadi, tapi kita ingatkan kembali Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bid-duhni wa sibqin lil akilin, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan. Ya, rahasia ilmiah luar biasa di sini. Sayangnya sedikit orang muslim yang mengadakan penelitian ya. Kata Nabi SAW, kulu zaita wajjahinu bih fa innu min syajaratin mubarakah. Makanlah buah zaitun dan olesilah badan dengan minyaknya, karena sungguhnya ia termasuk dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bahasan tentang masalah zaitun ya. Bagaimana keutamaannya, ya, jenisnya, pohonnya tadi sudah kita sebutkan. Dan Anda juga sudah mendengarkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah menjelaskan kepada kita motivasi untuk mengkonsumsi buah dan juga minyak zaitunnya. Ya, ini insya Allah bahasan kita.